warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rinda Wahyudi kembali menyapa Anda dalam program Dialog Petak Sumba. Dan pada malam hari ini pemirsa, saya sudah bersama dengan operasional PT PLN Persero UPT Padang yang akan membahas mengenai sosialisasi keselamatan umum. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Taufik. Selamat malam. Bapak Taufik ini merupakan manajer unit pelaksana transmisi UPT Padang, dan di sebelah Bapak Taufik ada Bapak Ermen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke. Bapak Ermen ini merupakan pejabat pelaksana K3 dan keamanan UPT Padang ya Pak ya? Iya. Dan di sebelah Bapak Ermen juga ada Bapak Syahrizal selaku pejabat pelaksana lingkungan UPT Padang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Nah, kita ke Pak Taufik nih. Sehat malam ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, kita hari ini kita berbicara mengenai sosialisasi keselamatan umum. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih, sebenarnya profil dari perusahaan ini seperti apa nih Pak? Baik, izin saya buka masker ya. Ya. Baik, selamat malam pemirsa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sekilas tentang profil PLN UPT Padang. Unit pelaksana transmisi Padang sebagai salah satu unit pelaksana dari unit induk penyaluran dan pusat pengatur beban memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan SUTT atau transmisi, induk, kemudian logistik yang terkait, kemudian mengelola lingkungan dan juga keselamatan ketenaga listrikan. Nah, ini sejalan dengan misi dari PLN bahwa PLN menjalankan bisnis usaha ketenaga listrikan dengan tujuan untuk menjadi pendorong kegiatan ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kegiatan usaha secara berwawasan lingkungan. Nah, ini juga menjadi bagian dari upaya untuk UPT Padang memiliki wilayah kerja di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 5 sub unit induk, yaitu unit pelaksana layanan transmisi dan gardu induk. Ada 5 WLDG, WLDG Ranjau, WLDG Padang, WLDG Pariaman, WLDG Bukini, dan WLDG Payakumbuh, di mana masing-masing WLDG memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola aset-aset yang terkait khususnya transmisi dan gardu induk. Secara jumlah, PLN UPT Padang memiliki 23 gardu induk, kemudian 3 gardu induk tegangan strategi dengan level tegangan 275 kV. Untuk gardu induk level tegangan 150 kV dan juga transmisi terkait. Di dalamnya juga terdapat trafo, transformasi, transformator. Mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan trafo. Ya, itu untuk menyalurkan energi listrik dari gardu induk yang nanti selanjutnya akan disalurkan sampai ke pelanggan. Itu dia profil sebenarnya perusahaan ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai keselamatan umum, ini sebenarnya keselamatan umum ini seperti apa? Baik, keselamatan secara umum ini adalah bagaimana mewujudkan kondisi aman bagi masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan ketenaga listrikan, bagaimana menghindari dari bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan instalasi listrik, baik dengan memberikan perlindungan, kemudian pencegahan ataupun penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan oleh yang terjadi di masyarakat secara umum. Mencakup secara keseluruhan ya Pak ya, terhadap masyarakat, keselamatan maupun keamanan dari masyarakat sendiri ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara maksud dan tujuan dari keselamatan sosial keselamatan umum ini seperti apa ya Pak? Kami ingin mengedukasi pada masyarakat, pertama tentang bahaya ketenaga listrikan, bahaya yang timbul di sekitar kegiatan-kegiatan ketenaga listrikan. Maksudnya adalah memberikan sosialisasi, pencegahan dan penyelesaian terhadap kecelakaan masyarakat secara umum dengan harapan dalam beraktivitas sehari-hari masyarakat
Berarti tentunya maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa listrik ini sangat berbahaya tentunya. Tentunya ada kewaspadaan, kemudian antisipasi juga dari PLN tentunya untuk masyarakat ya Pak ya. Dan kita juga membahas mengenai bahaya ini. Tapi sebelum itu kita bahas mengenai dasar hukum. Sebenarnya dasar hukum tentang PLN ini seperti apa ini? Mungkin kita ke Bapak Syahrizal mungkin Pak, silakan. Boleh buka masker. Oke. Untuk dasar hukum, kita di PLN memakai Permen ESDM nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan ketenaga listrikan, yaitu setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi keselamatan ketenaga listrikan. Jadi itu dia perdanya yang ada ya Pak ya? Ya, yaitu upaya kita atau langkah pemenuhan standarisasi peralatan dalam pemanfaatan tenaga listrik dengan pengamanan instalasi tenaga listrik, pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi kami, dan aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan juga. Itu dasar hukum yang ada untuk sosialisasi keselamatan umum tentunya Pak ya, dalam pengelolaan listrik. Nah kita ke Bapak Syahrizal ini mengenai bahaya listrik ini. Ini sebenarnya bahaya listrik ini seperti apa ini Pak? Kamu Pak Ermen. Izin mendapat Bu. Oke. Baik, untuk secara umum bahaya listrik itu akan berdampak sama manusia. Kalau kita kategorikan mungkin bisa terjadi meninggal, bisa pingsan atau terkejut. Mungkin salah satu kita sampaikan itu apa sih yang tidak diperbolehkan kita laksanakan aktivitas yang di lapangan. Mungkin salah satunya itu adalah adanya pencurian besi siku yang di tower. Itu akan berdampak sama instalasi dan juga berdampak pada masyarakat akan terjadinya pemadaman. Mungkin kalau untuk masyarakat luas mungkin bisa terjadi itu yang tidak boleh dilaksanakan seperti main layang-layang, setelah ada penggalian tanah di sekitar tower kita, itu akan mengakibatkan tower itu akan roboh. Kemudian tidak diperbolehkan untuk membakar sampah. Itu akan juga berdampak pada keandalan instalasi jaringan kita. Setelah itu mungkin mendirikan bangunan, apabila itu jaringan sudah ada, mungkin kita juga menyesuaikan peraturan yang sudah disampaikan sama Pak Syahrizal tadi, ya sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, mungkin sampai batas yang ditentukan. Mungkin itu. Oke, berarti ini tujuannya sosialisasi ini agar masyarakat tahu ya apa saja bahayanya, kemudian apa resiko yang akan ditimbulkan nantinya ketika mereka melakukan bahaya-bahaya seperti itu terhadap listrik. Iya. Pak, ya? Iya. Oke. Kalau untuk sejauh ini sosialisasinya sudah sampai mana ini Pak? Sosialisasi yang telah kami lakukan secara rutin di PLN UPT Padang ini adalah yang pertama kita melakukan pengujian medan magnet dan medan listrik di lokasi-lokasi tertentu di daerah masyarakat yang dilintasi oleh masyarakat, yang sering dilalui oleh masyarakat. Kita akan mengukur paparan medan magnet di bawah jaringan SUTT kita. Jika itu kita lakukan per semester secara rutin, dan itu akan kita laporkan ke Kementerian KLHK dan juga DLH daerah setempat yang dilalui oleh SUTT tegangan tinggi kita. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar instalasi tegangan tinggi, juga pada sekolah-sekolah dan
di masyarakat umum yang dekat dengan instalasi kita. Ini bentuk sosialisasi kepada masyarakat ya Pak ya. Oke, kita mungkin ke Bapak Edmen kembali ya. Ini sebenarnya kalau untuk hal yang membahayakan si OTT ini sebenarnya apa ini Pak? Yang membahayakan salah satunya itu seperti yang saya sampaikan tadi, adanya pencurian besi tower tadi. Itu akan berisiko ketahanan tower kita. Jadi ketahanan tower itu harus kita jaga. Itu akan memaksimalkan penyaluran instalasi. Itu juga akan berdampak pada konsumen. Apabila itu tidak kita jaga, itu akan terjadi gangguan pada transmisi. Itu juga berdampak pada konsumen sama masyarakat, dan akan terjadi pemadaman yang lebih besar. Itu. Nah, kalau untuk perlindungan, kemudian pencegahan dan juga untuk penyelesaiannya, ini seperti apa yang sudah dilakukan ini? Kalau dari sisi kami, mungkin salah satunya itu kami kan sudah memberikan yang sudah disampaikan Pak Syarizal, semacam sosialisasi untuk pemasangan tanda bahaya setiap lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Salah satunya itu ada penyeberangan jalan. Itu ada penyeberangan jalan, itu bisa dilihat dari masyarakat, ada rambu-rambu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Mungkin secara umum sudah di setiap segmen itu kita sudah menyiapkan rambu-rambunya. Sudah ada persiapan rambu-rambunya Pak, dan masyarakat pun juga sudah tahu mengenai rambu-rambu itu ya Pak ya. Oke. Mungkin kita akan lanjutkan nanti di segmen yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai sosialisasi keselamatan umum seperti apa langkah kelanjutannya ini ya. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi tentunya setelah jeda iklan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam Dialog Tukang Sumba. Masih bersama dengan anggota dari PLN juga, ya, kita membahas mengenai sosialisasi keselamatan umum. Nah, kita kembali ke Pak Taufik ini. Pak, tadi Bapak di awal sudah menjelaskan ya bahwa PLN ini banyak juga bagiannya. Nah, masyarakat pada umumnya hanya tahu satu ini. Ini bagaimana penjelasan dari Pak Taufik ini? Silakan. Baik, PLN Bupati Padang sebagai pengelola transmisi dan terlindung merupakan bagian dari rangkaian sistem ketenaga listrikan secara umum. Di sini digambarkan bahwa transmisi berperan untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit seperti PLTU Wonggede, PLTA Singkarak, PLTA Maninjau, kemudian PLTU Hulu Sirik yang ada di Provinsi Sumatera Barat, disalurkan ke gardu induk sebelum nanti dilanjutkan untuk didistribusikan kepada pelanggan-pelanggan, baik pelanggan rumah tangga, pelanggan industri maupun pelanggan lainnya. Nah, PLN Bupati Padang mengelola 23 gardu induk tegangan 150 kV atau 150.000 volt, kemudian 3 gardu induk tegangan 275 kV. Dan ini menjadi bagian PLN untuk memberikan pelayanan listrik yang andal kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau mengenai sistem penyaluran tenaga listrik, ini seperti apa ini Pak sistem penyaluran ini? Dalam menyalurkan tenaga listrik dari pembangkitan, kemudian masuk transmisi, kemudian distribusi, tentu dalam pelaksanaannya harus dilakukan adanya pemeliharaan, harus ada dilakukannya pengecekan, baik terhadap instalasi maupun terhadap kondisi-kondisi di sekitar instalasi. Nah, harapan kami dan selama ini juga terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah yang terkait atas dukungan, atas kerjasama, terutama dalam menjaga kondisi di sekitar instalasi tenaga listrik untuk memenuhi kondisi-kondisi yang aman. Termasuk juga masyarakat dalam menemukan kondisi-kondisi yang tidak aman, menyampaikan kepada kami, melaporkan kepada kami,
harapan kami seandainya menemukan kondisi-kondisi tersebut, jangan langsung action di sana, jangan melakukan kegiatan eksekusi secara sendiri atau mandiri masyarakat, karena kondisi-kondisi bahaya yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Laporkan kepada kami, nanti tim kami yang selanjutnya akan menanggapi atau menyelesaikan dari kondisi-kondisi yang tidak harus. Tadi tentunya Bapak menyampaikan bahwa adanya pemeliharaan, adanya penjagaan. Ini seperti apa konsep pengerjaan ini, Pak? Ya, pegawai PLN, tim PLN melakukan inspeksi secara rutin. Sebagai gambaran, PLN UPT Padang yang mengelola aset transmisi di seluruh Provinsi Sumatera Barat mengelola transmisi sepanjang kurang lebih 2.500 km yang terbentang di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Nah, tentu dalam melakukan pengecekan, pemeriksaan atau pemeliharaan disesuaikan dengan tim ketersediaan sumber daya manusia, dan juga diperlukan pengelolaan waktu yang agar seluruh transmisi dapat dilakukan pengecekan, pemeliharaan dan lain. Nah, tentu 2.500 transmisi ini sepanjang 2.500 km seksi ini pengecekan tidak dapat dilakukan secara setiap waktu. Nah, ini tentu peran masyarakat, peran pemerintah daerah setempat, peran tokoh-tokoh masyarakat akan sangat berarti bagi kami, sehingga kondisi-kondisi yang bahaya yang timbul di sekitar instalasi tenaga listrik bisa segera diketahui, untuk selanjutnya bisa segera ditindaklanjuti, sehingga kondisi keselamatan secara umum di masyarakat itu tidak terjadi. Nah, biasanya kalau untuk di perusahaan ini melakukan pengecekan itu biasanya berapa jangka waktunya? Idealnya setiap transmisi itu harus sesering mungkin dilakukan pengecekan. Ada mekanisme atau metodologi di PLN UPT Sumatera secara keseluruhan, yaitu condition based maintenance, di mana pengecekan itu dilakukan secara bertingkat, level 1, level 2, level 3. Nah, pengecekan level 1 itu dilakukan oleh teman-teman di ULTG, di Gardu Induk, minimal dalam sebulan transmisi itu harus terkunjungi, terlihat, dan diperiksa. Selanjutnya, nanti kondisi-kondisi yang tidak aman itu bisa segera nanti didata dan untuk dieksekusi. Oke, berarti sebenarnya untuk jangka waktunya itu sekali sebulan memang harus pengecekan berarti ya Pak ya? Minimal sekali sebulan. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya kalau misalnya tidak bisa ini dari tim perusahaan untuk mengecek sekali sebulan, tentunya ada kerjasama antara pemerintah daerah, kemudian tentang masyarakat. Ini sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat agar masyarakat peka terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, agar tim dari kita pun tidak langsung turun tangan gitu. Itu mungkin apa yang dilakukan oleh masyarakat ini? Ya. Harapan kami memang dari sosialisasi ini, dengan edukasi pada masyarakat ini, masyarakat menjadi tahu, kemudian mengerti. Harapan kami bahkan bisa memahami kondisi-kondisi mana yang aman, mana yang bahaya. Sehingga dengan memahami kondisi-kondisi tersebut dapat mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat beraktivitas itu aware atau memperhatikan kondisi-kondisi yang dirasa aman buat masyarakat. Seandainya kondisi tidak aman atau bahaya, masyarakat menghindari hal tersebut. Itu gunanya sosialisasi tadi ya Pak ya.
Oke, kita ke Pak Erwin kembali. Tadi kita sudah membahas mengenai bahaya-bahaya yang ada di listrik ya Pak ya. Tentunya kita punya kriteria nih. Ya. Kalau misalnya dalam pembangunan rumah pun kita punya kriteria. Harusnya seperti apa, tingginya seperti apa agar tidak terjadi gangguan. Ini mungkin kalau gambaran dari Bapak Erwin ini dalam pembangunan rumah, mungkin masyarakat mungkin pada umumnya belum paham ini. Harusnya buatnya seperti apa, jaraknya dengan listrik ini seperti apa. Mungkin boleh silakan Pak Erwin. Ya boleh, mungkin semua pemirsa, mungkin saya mulai dari penjelasan di awal. Itu ada dilarangnya main layang-layang. Ya. Terkait main layang-layang itu sebenarnya itu tidak dilarang, asalkan itu dilaksanakan Pada di tempatnya. tanah lapang, jauh dari jaringan. Karena yang dilarang itu adalah yang berdekatan dengan jaringan, itu akan berdampak pada anak-anak yang bermain. Ya. Selanjutnya untuk yang tadi itu salah satu saya sampaikan tadi ada membakar sampah. Terkait dari penyaluran tegangan tinggi, kita kan membakar sampah kan tidak memperhatikan setelah kita bakar itu kan kita pergi. Kita tinggalkan ya Kita Pak ya. tinggalkan. Itu akan berisiko, bisa jadi di tempat sekitar pembakaran itu akan ada tumpukan bisa jadi kayu kering, ada daun-daun lain, akan itu menimbulkan lebih besar. Itu akan berdampak pada penyaluran dan tower kita pun akan berdampak buruk. Nah, kemudian dari bangunan, bangunan itu kan seharusnya sebelum kita mendirikan, kalau masyarakat mau mendirikan bangunan, seharusnya berkoordinasi dulu. Artinya kita menjalin koordinasi sama pihak PLN. Apakah dari tempat dia melaksanakan pembangunan itu apakah diperbolehkan, agar PLN pun bisa menjelaskan batas-batas yang akan disampaikan. Mungkin batas amannya berapa meter dari jaringan, nanti mungkin dari towernya berapa, atau apa digeser ke samping, berapa jaraknya ke samping. Mungkin lebih tepatnya itu bermasyarakat yang ingin membangun bangunan agar berkoordinasi dulu sama PLN, bisa dicari PLN yang terdekat. Itu bisa disosialisasikan. Mungkin ada tim PLN yang akan turun ke lapangan, akan mengevaluasi, pengecekan, melihat apakah itu bisa dibangun atau bagaimana selanjutnya. Mungkin untuk masyarakat bisa seperti itu. Oke, harusnya masyarakat memang bekerja sama dengan PLN ya Pak ya. Mulai dari pembangunan rumah pun juga memang harus jelas ya Pak ya. Iya. Jadi agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan nantinya di kemudian hari ya Pak ya. Iya. Oke, kalau untuk penanaman pohon sendiri nih Pak, kalau biasanya di bawah tempat listrik itu seperti apa? Ini kan ada di masyarakat kita jaringan SUTT yang 150 kafe tadi itu kan terbentang, ada di perkampungan, di bukit, di hutan. Intinya itu kan akan berdampak ada gangguan transmisi. Jadi biasanya pembangunan transmisi itu sudah ada dispensasi pembebasan lahan di sekitar jalur. Biasanya di sekitar jalur itu sudah ada pembebasan. Mungkin setelah pembebasan itu mungkin masyarakat namanya kompensasi itu kan tidak banyak, bukan ganti rugi semuanya. Mungkin dari pihak kalian masih memperbolehkan menanam tanaman, ya ada ukuran tanaman yang bisa ditanam seperti sayuran, singkong atau pohon pisang yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau itu pohonnya yang akan tumbuh tinggi, mungkin tak bisa ya Pak ya. Iya, tumbuh tinggi, akhirnya itu kan pekerjaan rutin hari-hari, tahun ke tahun kita akan pangkas. Itu kan iya, kalau kita konsisten, kita pemeliharaannya kita rutin. Kalau kita nggak rutin ya pasti akan tidak ketahuan bahwa pohonnya sudah tinggi. Mungkin itu bisa berdampak juga sama masyarakatnya, sama PLN juga, dan penyaluran juga akan tidak bagus, tidak baik. Tentunya koordinasi dari di awal ya. Koordinasi ya. Nah, kita kembali ke Pak Taufik. Pak, tentunya dalam pembangunan tower ini ya, tentunya pasti ada kendala di lapangan. Baik itu ada wilayah yang terkhusus yang bisa dibangun, atau ini apakah memang setiap daerah memang bisa dibangun untuk tower ini? Ini bagaimana? Ya. Dan kembali ke berawal dari regulasi yang ada ya, karena memang secara tata ruang
setiap provinsi, setiap pemerintah daerah itu mempunyai yang namanya RTRW, rencana tata ruang dan tata ruang dan wilayah. Okay. Jadi di situ sudah tergambarkan kira-kira area mana yang terkait dengan tenaga listrikan, khususnya area-area mana, daerah-daerah mana saja yang memang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrikan. Untuk pembangunan gardu induk, pembangunan pembangkit, lokasinya mungkin akan bisa lebih spesifik terkhusus di suatu tempat tertentu. Namun bagaimana menyambung dari pembangkit ke gardu induk ini memerlukan jaringan transmisi yang membentang mungkin di sepanjang area, mungkin di sebagai gambaran tadi di Provinsi Sumatera Barat saat ini transmisi sudah mencapai 2.500 km sirkuit. Nah, memang nanti dimungkinkan akan melewati area perumahan, persawahan, bahkan mungkin area-area khusus seperti hutan, dan bisa jadi dimungkinkan melewati area-area khusus seperti hutan lindung, cagar alam. Nah, memang yang perlu menjadi perhatian bahwa jalur transmisi yang melewati area-area khususnya untuk yang melewati daerah-daerah pemukiman yang di sana ada aktivitas masyarakat, ini menjadi perhatian tersendiri. Yeah. Jadi memang untuk jaringan yang sudah ada di sana, sudah terpasang jaringan, diharapkan dan sesuai dengan peraturan yang ada batas-batas yang harus dipenuhi oleh kegiatan masyarakat di sana, baik pembangunan rumah, baik penanaman pohon. Jadi ada jarak tertentu yang di situ tidak boleh dilampaui, tidak boleh dilalui, karena kalau jarak itu dilalui nanti akan dalam kondisi bahaya. Nah, tentu nanti proses pembangunannya ada yang namanya, kalau pembangunan rumah tentu terkait dengan bagaimana membuat IMB-nya. Nah, IMB tentu nanti juga dinas terkait juga akan kita koordinasi dengan dinas terkait secara peraturan. Ini juga berlaku secara nasional karena sesuai dengan penetapannya berdasarkan peraturan pemerintah, sehingga ini juga berlaku umum, berlaku masyarakat secara umum. Kemudian untuk aktivitas yang lain tadi disampaikan penanaman pohon, terkait dengan kegiatan berkebun, kegiatan bercocok tanam, juga dihimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman yang secara jangka panjang itu aman, karena ini juga menyangkut keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Tentunya kalau dalam pembangunan tower, tentunya di masyarakat pasti ada penolakan juga tentunya. Ini sebenarnya kendala di lapangan ini seperti apa ini, Pak? Ya, memang dalam pemilihan jalur selain kriteria teknis seperti kontur, kemudian bagaimana kondisi tanah, kemudian bagaimana sulitnya melewati jalur tersebut, ada faktor sosial. Ya. Nah, kadang memang faktor sosial ini yang sering ditemui dalam proses pelaksanaannya sangat sulit, atau perlu metode khusus bagaimana pendekatan pada masyarakat, meyakinkan masyarakat, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa paham, yang pada ujungnya adalah dapat memberikan izin kepada PLN untuk membangun instalasi di sana. Tentu dalam proses pembangunannya pun, dari proses pembangunannya pun kita juga memperhatikan aspek-aspek ketiga, termasuk nanti setelah instalasi tersebut beroperasi, tadi ada yang namanya pemeliharaan, ada yang namanya pengecekan. Itu adalah bagian dari bagaimana menjaga aspek-aspek keselamatan, baik aspek keselamatan instalasi, aspek keselamatan personel maupun aspek keselamatan. Ini lumayan banyak juga ya Pak ya, aspek-aspek yang harus diperhatikan tentunya ya. Oke, kita akan bahas nanti di segmen yang ketiga Pak, kita tahan dulu karena kita masih banyak nih informasi yang mau kita tahu dari PLN ini. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tentunya, tetap dalam program Dialog Petak Sumbar. Kita akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami dalam program Dialog Tentang Sumber. Kita masih membahas mengenai sosialisasi keselamatan umum. Nah, kita kembali ke Pak Taufik. Tadi kita tergantung ya Pak pembahasannya mengenai tadi pembangunan tower. Itu pasti masyarakat tentunya pasti ada yang berpikiran bahwasanya mereka tidak ingin dibangun tower di dekat rumah mereka. Pasti ada hal-hal yang mereka pikirkan bahwa ada dampak yang mereka rasakan. Ini solusi yang diberikan dari perusahaan ini seperti apa ini Pak untuk masyarakat? Oke. Mungkin perlu kita bedakan terlebih dahulu ya. Ada dua kategori. Seandainya transmisi itu ada duluan, jadi sudah ada di sana. Harapan kami tentu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, termasuk di situ mendirikan bangunan, juga mempertimbangkan faktor jarak dengan instalasi yang ada. Kemudian untuk yang sifatnya masih dalam tahap perencanaan maupun pembangunan, tentu pihak PLN dalam memilih jalur juga memperhatikan dari kondisi yang ada di lapangan. Seandainya memang jarak aman itu tidak terpenuhi, tentu jaringan transmisi ini akan dicarikan jalur yang lain yang lebih aman, tapi tetap memenuhi aspek-aspek teknis, aspek keselamatan maupun juga aspek-aspek secara keekonomian. Jadi memang ini juga perlu peran aktif dari masyarakat, bagaimana menyikapi, bagaimana melakukan kegiatan, bagaimana memilih lokasi, bagaimana nanti termasuk juga di sana memberikan izin pada PLN tentu saja, karena ini bagian dari PLN untuk memberikan layanan listrik kepada masyarakat secara keseluruhan. Oke, kita ke Bapak Sari saja mengenai upaya apa yang sudah dilakukan untuk dari perusahaan untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Kita sudah rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya listrik yang akan mengancam baik terhadap manusianya sendiri maupun terhadap hewan peliharaan dan yang berada di sekitar jaringan SUTT kita. Kita melakukan pemantauan medan magnet dan medan listrik, di mana kita mengukur besaran induksi paparan yang terjadi terhadap manusia. Jika melewati ambang batas, kita ada solusi seperti kita akan melakukan peninggian towernya, dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mendirikan atau membuat himbauan di sekitar daerah tersebut bahwa di tempat tersebut berbahaya untuk melakukan kegiatan pada masyarakat setempat. Untuk sosialisasi dan pengambilan medan magnet, medan listrik ini kita lakukan sekali dalam 6 bulan, yaitu per semester, dan hasilnya akan kita laporkan kepada DLH dan juga ke Kementerian KLHK. Beberapa masyarakat yang ingin bertanya ini Pak, yang mengenai pembangunan tower ini. Mungkin ada, kita sebagai masyarakat nih, mungkin banyak hal-hal yang di luar jangkauan kita mengerjakan. Kadang ada nih masyarakat yang kadang menjemur pakaian itu di tower itu gimana ini sebenarnya Pak? Mungkin kita ke Pak Eman atau Pak Taufik? Boleh ke Pak Taufik? Terkait dengan kegiatan seperti menjemur atau menggunakan bagian dari itu kan, tower kan bagian dari instalasi tenaga listrik. Untuk kegiatan masyarakat di bagian dari instalasi tenaga listrik kan tidak diperbolehkan karena ada risiko-risiko seperti ada kemungkinan bahwa transmisi itu akan tersambar oleh petir.
pada kondisi-kondisi tersebut tentu akan berdampak, akan berimbas pada baik di jaringan transmisi maupun di tower tersebut. Nah, kondisi tersebut akan sangat membahayakan kepada masyarakat seandainya terjadi sambaran-sambaran petir seperti itu. Termasuk juga di dalamnya kalau menggunakan instalasi ketenaga listrikan tersebut untuk aktivitas nanti dikhawatirkan akan merusak instalasi itu sendiri. Jadi sering ditemukan juga di lapangan jadi adanya perusakan atau bahkan pencurian bagian-bagian dari tower itu untuk digunakan oleh mungkin masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Mungkin bagi masyarakat yang tidak bertanggung jawab tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat pribadi, namun secara keseluruhan sebenarnya itu sangat merugikan kepada masyarakat secara keseluruhan, karena jika terjadi sebagai contoh resiko yang sampai dengan nanti tower itu roboh atau tower itu terganggu sehingga penyalurannya tidak dapat terlaksana dengan baik, akan memberikan dampak bisa menimbulkan pemadaman di masyarakat atau pelanggan. Dan tentu ini juga dapat kita bayangkan pelanggan itu banyak yang memerlukan berada dari listrik itu sendiri, pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur seperti lampu lalu lintas. Bisa dibayangkan seandainya listrik tidak ada, mungkin sangat terbatas sekali aktivitas masyarakat ya Pak ya. Kacauan mungkin sebagai contoh, sebagai gambaran, lampu lalu lintas saja mati, mungkin bisa dibayangkan di situ akan konsumsi yang semerawut akan terjadi. Nah, mungkin ini kita mau minta tips ini. Mungkin kita masyarakat umum ini yang melihat kalau misalnya ada nih di pohon dekat rumah ini, misalnya ada api ini Pak. Jadi di bawah pohon itu mungkin di dekat pohon itu ada tegangan listrik tinggi. Ini sebenarnya kita sebagai masyarakat apa seharusnya yang kita lakukan awal-awalnya? Ini tipsnya seperti apa ini Pak? Ya, kondisi tersebut seandainya masyarakat menemukan kondisi tersebut, segera hubungi kontak person dari PLN terdekat. Ada call center PLN 123, bisa dihubungi 24 jam. Nanti dari tim akan ditindaklanjuti. PLN juga memiliki aplikasi PLN Mobile. Seandainya ada keluhan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan penanganan khusus oleh tim PLN, bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ada call center, ada aplikasi PLN Mobile. Untuk bagian dari bagaimana upaya PLN memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berarti memang langsung dilaporkan saja lebih baik gitu ya Pak ya? Karena itu resikonya sangat besar sekali ya. Iya. Nah kalau misalnya rumah kita itu berada di dekat bawah jaringan listrik, ini sebenarnya kita harus meninggalkan rumah atau bagaimana ini Pak? Ya, secara standar internasional, standar di Indonesia pun juga sudah ada. Kemudian dari riset-riset yang sudah dilakukan bahwa aktivitas masyarakat di bawah jaringan transmisi itu dalam batas aman, dalam batas tidak mengganggu kesehatan dari masyarakat. Nah, karena memang secara aturan internasional juga sudah dilakukan penelitian baik di jaringan 150 kV maupun 205 kV, bahkan tegangannya lebih tinggi lagi 500 kV dalam batas-batas tertentu ya. Nanti tadi di aturannya juga disebutkan di sana, dalam batas-batas tertentu masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu meninggalkan rumah ya. Rumah dapat beraktivitas dengan normal sehari-hari sepanjang memenuhi jarak aman. Masih dalam koridornya berarti ya Pak ya.
tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat Ya. tentunya. Oke, nah Pak, ini kalau misalnya ini ada masyarakat ini yang mungkin dia sudah membeli rumah ini, rumah itu berada di bawah jaringan transmisi, apakah mereka dapat kompensasi atau bagaimana ini dari perusahaan? Ya, kalau berdasarkan aturan yang ada bahwa kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan itu adalah kepada bidang tanah yang digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, kalau PLN mau mendirikan tower, Ya. tanah yang digunakan untuk tata tower itu akan diganti. Oke, tanah. Aturannya ada, Mhm. besaran juga ada, prosedurnya juga sudah diatur di sana. Oke. Namun untuk bidang tanah yang dilalui jalur transmisi itu tidak berdasarkan peraturan regulasi yang ada, tidak ada penggantian di sana. Dan masyarakat juga dalam beraktivitas juga diharapkan memenuhi kondisi-kondisi, memperhatikan jarak aman, sehingga nanti juga tidak melahirkan, bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, juga termasuk kepada instasi. Nah, untuk tanaman-tanaman yang sudah ada di sana, existing, yang memerlukan pemangkasan atau penebangan, memang secara aturan ada biaya kompensasi, biaya pangkas. Namun tentu itu juga disesuaikan juga dilihat dari jenis pohonnya, dan juga nanti juga masyarakat juga pelaksanaan kompensasi itu sendiri juga tidak dengan masyarakat tidak dengan istilahnya tidak semua pohon yang akan dapat dilakukan pembayaran Rugi tadi tersebut. tentunya ya. Tentu akan Ada kriteria tertentu. kriteria yang diperhatikan sesuai dengan aturannya. Oke. Nah, kalau untuk kesehatan sendiri nih Pak, apakah ada pengaruh untuk kesehatan kita sebagai masyarakat? Ya, kalau dari instalasi tenaga listrik tersebut mungkin ada yang dirasakan masyarakat. Kalau mungkin bahasa teknisnya ada meter magnet dan listrik. Nah, secara kajian, secara riset, secara regulasi juga sudah dituangkan bagi skalanya nasional maupun skala internasional itu aman dan bersama. Mungkin sebagai gambaran bagaimana karyawan PLN melakukan aktivitas sehari-hari di gardu transmisi, teman-teman dalam kondisi sehat, kemudian juga ya insya Allah juga Kita doakan umurnya panjang ya Pak ya. sampai pensiun dapat melaksanakan dan itu juga sebagai salah satu gambaran dari masyarakat bahwa bisa beraktivitas sehari-hari di sana. Berarti kalau untuk kesehatan tidak ada hubungannya ya Pak ya? Selama memperhatikan kondisi-kondisi aman, kondisi-kondisi yang harus istilahnya sesuai dengan koridornya ya. Oke. Mungkin Pak Taufik, ini terima kasih sudah banyak informasi yang kita dapatkan hari ini tentunya tentang keselamatan kita sebagai masyarakat umum mengenai listrik ini. Pak Syarjas, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini dalam Dialog Petak Sumba. Bapak Erman juga terima kasih sudah memberikan informasi yang banyak sekali pada kita pada malam hari ini. Bapak Taufik juga terima kasih, tapi sebelum itu kita meminta closing statement ini dari Pak Taufik untuk masyarakat. Silakan. Baik, keselamatan ketenaga listrikan menjadi perhatian bagi perusahaan PT PLN Persero, dan ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab secara moral bagi perusahaan bagaimana menjaga dan memperhatikan aspek ketenaga listrikan, bukan hanya buat karyawan, instalasi, lingkungan, termasuk juga masyarakat. Melalui edukasi ini kami berharap masyarakat dapat memperoleh pengetahuan sehingga masyarakat mengerti, memahami, dan harapan kami dapat mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari sehingga kondisi aman secara umum baik bagi instalasi maupun bagi masyarakat dapat terwujud sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan normal,
masyarakat dapat beraktivitas dengan baik, dan di lain sisi penyaluran tenaga listrik dari pembangkit dan ke pelanggan dapat terlaksana dengan baik, dengan andal, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Harapan kami, budaya keselamatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas, baik aktivitas sehari-hari di rumah maupun aktivitas di lingkungan kerja. Itu harapan dari. Terima kasih Pak Taufik untuk pada malam hari ini. Pemirsa itu ya, jadi kalau misalnya ini sudah banyak tips-tips yang sudah diberikan oleh Bapak-Bapak ini untuk keselamatan kita tentunya dengan listrik ya. Tentunya listrik ini sangat berbahaya dan pastinya masyarakat harus selalu koordinasi dengan pihak PLN baik itu mulai dari pembangunan rumah dan juga penanaman pohon tentunya. Pemirsa, akhir kata saya Rinda Wahidi mewakili segenap kru bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.